Bapak dan Ibu jamaah yang memuliakan, seperti yang sudah kita sampaikan di pertemuan terdahulu, kita menganggap selesai pembahasan tentang iman kepada Rasul dari sisi sifat wajib para nabi dan rasul yang 4, dan otomatis mustahil lawannya 4 juga. Bahwasanya wajib bagi nabi dan rasul itu adalah orang yang sudah pasti sidik, sangat benar dan jujur, maka mustahil para nabi dan rasul memiliki sifat kadzib atau bohong dan dusta. Sudah pasti wajib bagi nabi itu sifat amanah. Mereka adalah orang-orang yang terjaga, terpercaya, sehingga mustahil mereka memiliki sifat khianat. Demikian juga wajib bagi nabi dan rasul itu sifat kesempurnaan fatanah, kecerdasan, keterarahan, dan mustahil bagi nabi dan rasul itu sifat baladah, kebodohan, kelalaian. Demikian terakhir, wajib bagi nabi dan rasul itu sifat tabligh, menyampaikan ajaran Allah secara amanah, dan mustahil sifat mereka kitman, menyembunyikan ajaran yang Allah turunkan kepada mereka. Maka pertemuan ini kita masuk kepada bahasan soal sifat jaiz atau boleh bagi nabi dan rasul. Kesimpulan ringkasnya kita letakkan di depan. Allah memilih nabi dan rasul itu dari jenis manusia karena memang yang akan menerima ajaran juga manusia. Maka Allah menjadikan nabi dan rasul itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan sebagai manusia di level terbaik. Sekali lagi jamaah, Allah menjadikan nabi dan rasul itu dengan sifat-sifat kesempurnaan di level terbaik. Maka hal-hal yang boleh untuk manusia secara umum juga boleh bagi nabi dan rasul. Maka di sana kita mendapati nabi dan rasul makan sebagaimana kita makan, nabi dan rasul juga tidur sebagaimana kita tidur, nabi dan rasul juga menikah sebagaimana manusia menikah. Yang harus kita garis bawahi di sini adalah bahwasanya nabi kalau makan, nabi kalau tidur, nabi kalau menikah itu di puncak kesempurnaan dan sifat terbaik. Maka kita tidak bisa menyamakan makan nabi dengan makan kita, minum nabi dengan minum kita, tidur nabi dengan tidur kita. Demikian juga menikahnya para nabi dengan menikahnya kita. Untuk hal ini Allah pilihkan level yang jauh berbeda, sehingga pengistimewaan dari Allah untuk para nabi dan rasul, hukum di masalah ini tidak sama dengan hukum manusia secara umum. Di antaranya adalah kita manusia disunnahkan untuk berpuasa. Bahkan Nabi SAW mengstandarkan idealnya seorang mukmin berpuasa paling kurang 3 hari dalam sebulan. Nah, itu mengsetarakan amal, bahwasanya sehari dia puasa setara dengan puasa 10 hari, karena diganjar dengan 10 kali lipat. Jadi orang kalau puasa 3 hari dalam sebulan, pahalanya sudah sama dengan dia berpuasa sebulan penuh. Di bahasan ini Bapak dan Ibu, kita manusia diharamkan melakukan puasa wisol. Apa itu puasa wisol? Menyambung puasa siang dan malam tanpa berbuka. Tapi untuk keistimewaan kenabian, sifat yang boleh makan dan minum bagi nabi ini dibuat istimewa. Mereka boleh puasa wisol, umat tidak. Nabi boleh puasa wisol, beliau siang tidak makan, malam tidak makan, besoknya nyambung puasa lagi. Dan ketika ada sahabat yang bertanya ke Nabi, beliau melarang sahabat untuk melakukan puasa wisol. Dikembalikan oleh sahabat, engkau sendiri melakukan wisol wahai Rasulullah. Apa jawab Nabi? Ma'ana kamisli ahadikum. Saya tidak sama dengan seorang di antara kamu. Inni asumu wa yut'imuni rabbi. Saya ini kalau puasa diberi makan oleh Tuhan. Maka secara zahir Nabi tidak makan, beliau diberi makan oleh Tuhan. Ini nanti juga akan kita temui pembahasan lebih lanjut kalau waktu memadai. Kalau tidak kita sambung pertemuan datang insyaallah soal keistimewaan nabi dan rasul dengan mukjizat. Maka nabi dibuat oleh Allah puasa wisol
tidak makan minum siang hari dan malamnya besok nyambung lagi puasa, haram itu bagi umat Nabi boleh, karena beliau mengatakan beliau diberi makan oleh Allah. Nah kita kalau tidak makan, Allah jadikan kita makan itu dengan hukum sebab akibat. Tidak bisa kita tidak makan langsung dikasih oleh Allah begitu saja tanpa mengikuti prosesnya. Maka ini adalah Allah membuat Nabi makan di tingkat tertinggi kemuliaan. Demikian juga soal adab. Nabi SAW makan sangat menjaga manajemen perutnya, sehingga beliau sendiri mengajarkan kepada umat ini, cukup untuk kita makan itu sebenarnya hanya luqaimat yuqimna sulbah, beberapa suapan kecil. Nah, kalau kita pulangkan kepada bahasa Arab apa Ibu, luqaimat itu dalam bentuk jamak plural. Dalam bahasa Arab plural itu minimal 3, berarti ada orang yang makan 3 suap ketek itu cukup kecek Nabi untuk menegakkan tulang punggungnya. Maka Nabi SAW tidak makan kekenyangan, sehingga dalam pembahasan tasawuf memang dicela orang makan kekenyangan. Makan boleh, tapi tidak boleh kekenyangan. Nah, para Nabi dan Rasul sangat menjaga hal-hal ideal ini. Mereka makan tidak kekenyangan, sehingga ada ungkapan yang sebagian dinisbahkan ke Nabi, sebagian lagi tidak. Nahnu qaumun la na'kul hatta naju' fa idza akalna la nashba. Kami adalah kaum tidak makan sampai kami rasa lapar. Jadi makan tuh lama memang ketika lapar. Lah lapar baru makan. Maka para Nabi dan Rasul tidak makan kecuali datang rasa lapar ke mereka baru makan. Wa idza akalna la nashba. Kalau kami makan, kami tidak kekenyangan. Begitu luar biasanya Nabi dan Rasul menjaga adab-adab kemuliaan ini. Demikian juga dalam masalah hal menikah. Rumah tangga Nabi SAW adalah rumah tangga ideal yang menjadi teladan. Sehingga Bapak dan Ibu, kalau ini kita bahas termasuk di pembahasan angka, itu Allah membedakan Nabi dan Rasul dengan kita para hamba. Maka Allah bikin aturan berbeda. Kita hamba sekaya apapun, sekuat apapun fisik kita, hanya boleh dalam satu waktu punya 4 istri paling banyak. Nabi dan Rasul dicabut hukum itu oleh Allah sebagai keistimewaan, sehingga Nabi SAW memiliki lebih istri dari 4 orang. Bahkan ada riwayat yang menyebut 9, bahkan ditambah lagi dengan budak perempuan itu lebih banyak lagi. Maka kalau ada orang yang menuduh Muhammad SAW sebagai rajulun syahwani, laki-laki yang berturutkan hawa nafsu, sehingga beliau menikahi anak di bawah umur seperti Aisyah radhiyallahu anha yang dalam riwayat disebut umur atau 7 atau 9 tahun menikah, maka itu jauh beliau tinggi di atas itu. Kenapa? Karena beliau melakukan itu semuanya berdasarkan perintah yang Maha Mencipta. Kenapa? Karena sebelum menjadi Rasul, beliau sabar dengan satu istri yang umurnya 15 tahun lebih tua dibanding beliau, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Umur 25 beliau menikah, 15 tahun dengan Khadijah sampai jadi Rasul beliau bertahan hanya dengan satu istri. Maka dipahami di situ, Nabi menikah sampai lebih dari 4 orang adalah perintah wahyu. Maka aneh kita melihat keyakinan sebagian manusia yang memandang rendah Muhammad SAW, sehingga mengatakan beliau rajulun syahwani, laki-laki yang berturutkan hawa nafsu, punya bini banyak begitu. Mereka lupa, mereka juga memuliakan Nabi Daud alaihissalam. Padahal dalam riwayat Israiliyat Daud itu istrinya 100. Kita mukmin mudah memahami itu. Allah mengistimewakan Daud alaihissalam dengan istri 100, memuliakan Muhammad SAW dengan istri lebih dari 4. Sebagaimana juga Allah mengistimewakan Sulaiman alaihissalam dengan kerajaan yang tidak layak bagi orang sesudah beliau. Itu semua adalah wahyu ilahi kepada para nabi dan rasul. Maka dengan ini hal-hal yang jaiz, hal-hal yang boleh bagi nabi dan rasul, jangan sampai merusak iman kita. Semuanya di tingkat kesempurnaan dan kemuliaan. Jauh berbeda dari sudut pandang orang yang menuduh secara keji Nabi sebagai orang yang berturutkan hawa nafsu. Itu sudah dibantah oleh para ulama sirah nabawiyah. Kalau Nabi orang yang memperturutkan hawa nafsu, sebelum umur 25 beliau sudah kaya, karena beliau adalah manajer hartanya Khadijah. Beliau punya peluang untuk menikahi anak gadis, tapi beliau tidak lakukan itu.
sangat terjaga pribadi yang mulia ini. Maka Bapak dan Ibu, jangan sampai di masalah hal-hal jaiz ini kita satu lo berburuk sangka menuduh pribadi Nabi dengan keburukan. Tidak ada celah pada pribadi Nabi dan Rasul. Termasuk dalam hal ini, Nabi dan Rasul boleh sakit di kadar yang tidak akan merusak risalah atau kerasulan. Maka Nabi pernah mengalami sakit kepala, pernah demam. Adapun sakit-sakit yang bertentangan dengan risalah, Nabi mustahil mengalami itu. Sehingga tudingan sebagian orang yang mengatakan Nabi Syuaib buta itu adalah tuduhan palsu. Yang menuduh Nabi Ayub penyakit kulit sampai bakada-kadanya makan dek belatung itu mustahil bagi Nabi dan Rasul. Kenapa demikian? Kalau mode itu Nabi dan Rasul ba'ainyo ka mangarajuan risalah dengan tabligh. Tugas beliau, tugas para Nabi dan Rasul itu menyampaikan ajaran. Kalau orang salah jajuk mencelik penyakit, ya orang kemenangan Nabi dan Rasul. Maka mustahil menurut ulama tauhid, Nabi mengalami penyakit buta, Nabi mengalami penyakit kulit yang menjadikan orang lari darinya. Maka dipahami, ungkapan sakit Ayub alaihissalam di Al-Quran adalah sakit di bawah kulit yang tidak menjadikan orang jijik atau menjauh darinya. Maka perlu kita menggarisbawahi di sini kisah-kisah Israiliyat yang kesannya menghinakan Nabi. Kami cukupkan sampai di sini dengan waktu. Terima kasih atas perhatian. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.